Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya Kecamatan Krian, Perumahan Sejahtera, wabil khusus Sohibul Bait, semua takmir Masjid Al-Hidayah, pengurus dan jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberikan Allah anugerah bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka taklim muta'alim, ngaji rutin khusus bahas tentang masalah tauhid, yang untuk malam hari ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10 terkait masalah harta benda anak itu tidak ada guna dan manfaatnya buat siapa. Harta benda yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia, anak juga begitu. Ini buat siapa yang tidak ada guna dan manfaatnya di mata Allah. Surat Ali Imran monggo ayo dibedah, tidak hanya secara syar'i tetapi juga secara hakiki. Maksud makhlus syahid atau inti wahyu ini bagaimana? Dari sisi syariatnya bagaimana? Dari sisi hakikatnya lebih-lebih itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sak temene akeh-akeh wong ingkang ingkar. Ingkar yang mana ini? Kafaru itu larinya terhadap orang yang bagaimana?
pandangan syariat jelas orang-orang yang bighairil Islam. Nggih. Tapi bukan itu yang kubahas. Bukan ranah pandangan syariah, bukan. Yang kubahas ranah pandangan hakikat. Ranah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Siapa yang disebut alladzina kafaru? Yaitu orang-orang yang hatinya menolak tuntunan atau hidayah atau ajaran yang mengesahkan pada Allah. Orang-orang yang menolak hati, bukan jasmani, hatinya atas seruan untuk mengesahkan pada Tuhan. Ini yang disebut alladzina kafaru. Saya tidak mengatakan kafir, enggak, ingkar. Lebih halus bahasanya, orang-orang yang menolak ajaran ketuhanan. Suka gak suka jenengan, dengan maksud ayat ini monggo kerso, sak kerso jenengan. Tadi sudah saya katakan pandangan syariat ini pandangan mata dohir di mata manusia ini, tapi pandangan Allah hati ini pandangan ruhaniah. Wong ilmu tentang mengesahkan Allah itu letaknya di ruhaniah, bukan di jasmaniah. Iku lantugnia ora bakal migunani, ora bakal manfaati anhum saking alladzina kafaru opo sing ramigunani amwaluhum piro-piro bondo harta bendane alladzina kafaru. Amwal jamak dugi malun. Nek malun iku bondo siji, contoh omah, rumah, punya rumah satu berarti malun. Nek rumah wakeh kados ngeten iki apa? Perumahan iki kan miliknya developer toh, disebut amwal, banyak rumah, iku rumah. Mobil malun berarti mobil sitok, lah nek sak gudang mobil kabeh amwal namanya. Wis dikumpulkan dari segi amwal itu baik sandang pangan papan amwal semuanya. Bahkan pabrik sak Sidoarjo miliknya si A sendiri amwal, mobilnya masuk amwal, apapun amwal. Sebanyak itu tidak migunani, wala auladuhum lan ora migunani opo anak-anake dari istri-istrine. Jenenge sugih Pak, istrinya gak cuman satu, setiap daerah bahkan setiap kecamatan istrinya satu.
dikumpulkan sak Jawa Timur berapa kabupaten, berapa kecamatan. Aulad jamak dari walad. Nek walad, waladun iku anak sitok. Nek aulad berarti awakeh. Lanjane sing lanang brancah. Tahu brancah nggih? Tahu brancah? Sing wedok derman. Derman iku metengan. Nggih. Disenggol titik ngoten wis pun dadi. Dasare memange keturunane Nabi Sulaiman. Garwane 100. Wis yugane sak pirang-pirang. Wis pun. Ini tidak berguna, tidak manfaati bagi orang-orang yang kegolong innalladzina kafaru. Kok bisa? Letaknya di mana? Wong nyatane bisa buat makan, ya toh? Bisa buat beli ini, beli itu, istrinya semuanya nyandang. Nggak ada istrinya, anaknya yang miskin, semuanya. Rumahnya ada, mobilnya juga ada. Loh, mana letaknya kok gak manfaat? Wis, kita ngomong ning dunya sik. Kok bisa gak migunani? Kok bisa bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar harta benda anak itu tidak bisa minallahi, gak migunani artinya di mata Allah gak bisa untuk menahan adabe Allah syai'an babar belas. Wis ning dunya jenengan si A misalnya masuk dalam golongan innalladzina kafaru. Sugiya kaya apa jenengan kalih kula? Mewah kaya apa harta benda jenengan? Jenengan iki sik gelisah. Justru malah disiksa dengan harta yang tumpuk-tumpuk. Apa bentuknya jenengan disiksa? Ningati di dalam hati ada rasa takut jatuh miskin. Sampeyan tanya orang sing sugih-sugih, takut jatuh miskin. Yang punya usaha takut usahanya bangkrut. Lah, takutnya ini loh bentuk bahwasanya harta itu gak migunani, gak bisa migunani. Anak juga begitu, gak migunani. Karena sifatnya harta dan anak itu la haula wala quwata. Berhubung orang-orang yang ingkar ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, otomatis nggak bisa menerombol tembus terhadap Allahnya yang sebagai pengendali atas harta benda dan anak, nggak bisa. Wong ajarannya ditolak kok, apalagi kebenaran yang ada di situ pasti ditolak. Tapi jikalau harta ini dihadapkan orang-orang yang tidak kegolong orang yang mengingkari, beda Pak. Karena apa? Karena dia sudah tidak merasa anak-anaknya, harta-hartanya. Justru mereka merasa semua milik Allah, termasuk istri.
olehnya kita abot pada istriku berbagai unsur faktor. Kadang-kadang nek jari arek nom rabi ayu ambek gak ayu digobowo ya enak sing ayu, ngingonone ya padha ae ya mending sing ngoten jari arek nom. Tapi justru Anda tersiksa. Kadang kita berat masih merasa memiliki karena kecantikan, karena kegagahan garwa jenengan. Bisa juga itu karena faktor lain. Akhirnya hati jenengan nggak bisa tembus terhadap Allahnya. Akhirnya sampai tersiksa sendiri karena garwa jenengan. Kerja mikir kira-kira gak WA bojoku ning omah. Wis mau mikir. Sepedaan gak tenang, akhirnya nubruk leneng. Ya toh? Hati-hati ya. Jenengan ngelepas garwa sampean budal kerja. Iki kerja budal tenan apa mampir nanggone sikae. Wis di rumah ibu kerja bersih-bersih mboten saged fokus. Gak iso tenang, justru menyiksa hati sampean kali kula piyambak-piyambak. Itu dikarenakan kita hati merasa memiliki. Pun wonten mriku. Tapi bagi mereka yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah ini, fayattabi'una aksanahu, dan melaksanakan fungsi daripada ajaran hidayah ini, maka wa aslimu lahu, kita itu bisanya pasrah tawakal dateng Gusti Allah. Sebab gak ono cerita nih Pak, gak ada ceritanya Allah iku mentolo tega terhadap kekasihnya, gak mentolo. Masih sampean ikut dijatuhno ekonomi sampean, tetep Allah iku kasih solusi. Walaupun Gusti Allah minggatno garwa sampean teko omah, wis aku gak takon puriki sebab apa, ndak. Allah enggak tega semuanya itu, akan dikembalikan dengan cara Allah tersendiri. Siapa yang dimaksud kekasih yuhibbukumullah? Merekalah yang mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid dan mendapatkan satu kepahaman dan hidayah, lalu dilaksanakan setiap saat dan waktu. Akhirnya bojo, anak, harta benda nggak dadi siksa, nggak menjadi siksa buat panjenengan. Jikalau di situ jenengan garwane iku mang metotok atau apa ya, nesu, jenengan wis gak ndelok garwane, melihat siapa sebetulnya yang menggerakkan garwa. Tadi kan saya katakan manusia siapapun, makhluk siapapun, sifati la haula wala quwata, tidak bisa mempunyai daya upaya untuk melakukan apapun, kekuatan apapun, jika bisa melakukan sesuatu itu illa billah, karena sumberi digerakni dening Gusti Allah. Yes. Hati melihat Allahnya. Terus jenengan jawab, ngomong gampang Kang. Kalau sudah diterak
betul-betul situasi seperti itu pengen tahu aku. Nyun sewu Pak, ket biyen nek ngomong enak. Tapi paling tidak nasihat ini kan barangkali membuat hati kita terbuka, hidayah masuk, jenengan bisa untuk menetralisirnya. Sebab nyun sewu Pak, siapapun kita ketika diterak atau apa bahasa Indonesia diterak juga, ditimpa ya, ditimpa takdir yang seperti itu, hati ini gerunjal-gerunjal. Oke, enggak masalah. Itu proses kita masing-masing. Tapi jikalau kau kata Allah bidzikrillahi tatmainul qulub, eling menyang aku bahwasanya aku sing gerakno makhluk semua sak donya, setidaknya engko awakmu iso luntur atimu dadi adem. Niki segala apapun lho Pak ya. Sebab persoalan kita di rumah tangga, bangkruti usaha kadang-kadang dibujui konco. Kadang-kadang mohon maaf job kita dicuri diserobot. Ngamuk mboten jenengan? Ngamuk. Karena melihat makhluknya teman itu. Coba kalau Allah tidak menggerakkan teman jenengan, bisakah teman jenengan iki nyerobot? Gak bisa. Cuman ada apa? Gusti Allah menjatuhkan jenengan ekonomi itu usahane dengan cara diserobot oleh teman. Ada apa? Ada apa? Allah pada malam hari ini menterjadikan ngaji. Itu kedah harus kita tafakur. Jawabannya cuman sederhana. Nek sampean gelem trimo, nek gak gelem trimo ya ora apa-apa. Wis gak itu aja. Kadang bojo kita minggat gara-gara sampean mari sampean kaplok. Purik. Terus garwa sampean sing jaler nggih ngoten ra mulih-mulih. Kecantol mboten rondo, kecantol koncone dolanan kiu-kiu. Tahu nggih kiu-kiu? Akhirnya uang bayaran 1 minggu habis, sampai pulang garwane pulang jenengan muring ngeten. Yang perlu kita urai adalah sebab apa duwe tujuan apa Gusti Allah kok ya nguji jenengan lewat garwa jenengan konco sampean, akhirnya garwa sampean gak mulih-mulih, bisnis sampean jatuh. Ada maksud apa? Kemarin saya bahas di Pasuruan terkait ujian, cobaan, perkara syarri wal khairi, bisyari wal khairi. Iki elek api, enak gak enak, ada maksud apa? Kalau semua sumbernya dari Allah, cuman pertanyaan ada maksud apa? Kalau boleh saya jebloskan, supaya hatimu ndang eling Gusti Allah. Titik. Wonten mriku. Jenengan dijatuhkan bisnismu, lah kuwi atimu terus gumantunge nanggone bisnis. Hari akhirnya hatimu lali nang Allah. Kalau jasad jenengan taat hukum syariat, waya sholat. Tapi ketika sholat blakrak hati ini,
apa bahasa Indonesia belakrak nih Pak. Jalan-jalan tidak menghadap pada Allahnya tapi menghadap selain Allah. Kita untung Pak. Dijatuhkan Allah di situ, akhirnya jenengan sadar terhadap Allahnya. Tapi kadang-kadang malah mboten ngamuk-ngamuk tambahan. Ngamuk-ngamui tidak pada temannya, malah keluarganya, anak bojo melok-melok diikutkan. Biasanya suasana nih seperti itu. Kalau suasana hati jangan merasa dirugikan oleh teman, wis ndas pusing di rumah bojo kok ngecemas, wis kewatut-katut, anak ya gitu, dikatut-katutkan. Biasanya orang seperti itu. Sebetulnya Gusti Allah iku nguji kita di tempat yang tidak enak tadi semata-mata supaya hati itu ingat, eling, dzikir nang Gusti Allah. Eling artinya karena kita sering sekali hati tidak sadar semua itu yang menggerakkan Allah. Disuruh ingat supaya kita itu ingat semua itu hanya karena Allah. Tapi ayat ini fokus kita membahas mereka yang menolak ajaran Rasulullah ini. Otomatis hati jenengan tersiksa dengan harta benda ini. Itu pasti. Ini di dunia sudah terjadi. Apalagi di akhirat. Di dunia sudah kelihatan kita telah dibakar Allah lewat anak, lewat garwa, lewat harta benda. Buktinya hati kita selalu marah-marah, selalu enggak terima. Itu bentuk hati kita telah dibakar Allah di dunia ini dengan kayune dari anak, dari istri suami, atau dari harta benda. Sing sugih mesti wedi kelangan sugiye. Sing duwe jabatan wedi kelangan jabatane. Itu aja masih ada rasa takut tersiksa. Apalagi mohon maaf, golongan orang ingkar itu dijatuhkan Allah miskin terus. Wis nggak bisa Pak, mesti hatinya berontak di dunia. Ini di dunia dalam masa yang ada batas. Apalagi setelah kematian kita. Makanya Allah katakan wa ulaika lan utawi mengkunu alladzina mengkunu bondo lan anak hum iku utawi ulaik iku wakudun nar. Gusti Allah ndadekno sebagai bong-bonge genin neraka. Bahasa syariat suk kuwi anak harta benda dibuat Allah sebagai bahan api bakar untuk ngobong orang-orang innalladzina kafaru. Iku syariate. Lah hakikate gak usah ngenteni sesuk. Sekarang di dunia sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Bapak Ibu, apalagi masa di mana kita nanti akan mengalami masa yang tidak ada batas. Khalidina fiha abadan. Niki. Tapi harta benda anak garwa tidak berlaku. Artinya tidak menjadi siksa bahan bakarnya api neraka buat mereka yang innalladzina amanu. Lho ngaten ndak?
Sebab lawan katane kafaru amanu. Siapa amanu itu? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Is bahasa hakikat, bahasa tauhid. Surat Az-Zumar ayat 18, merekalah yang telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, dia menerima dan beriman, lalu dia mengamalkannya setiap saat dan waktu. Sehingga ketika saat garwane minggat gara-gara mbuh opo pun wis jenengan wis gak delok kesalahan dari sisi makhluk, sampai ndelok sing gerakno sapa niki. Akhirnya ati sampean pertama bisa memaafkan, kedua ke depan didandani maneh dari sisi syariati. Wis ta Pak, jenengan kali kula percaya gak percaya, trimo gak trimo, kita makhluk itu laksana seperti jagrak niki, ra iso apa-apa. Kan dalam hadis sudah dikatakan, makhluk siapapun itu la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, kekuatan apapun, jikalau dia bisa melakukan semata-mata illa bil sumberi kumang karena dari Allah. Allah yang mana? Ya urip ning awak sampen kali kula piyambak-piyambak, sendiri-sendiri. Itu sang penggerak. Cuman apa persoalane? Garwane awak dhewe kok ya metu ninggal awak dhewe, terus awak dhewe ya ning ati rasa benci dan lain sebagainya. Apa maksud Allah? Allah membuat seperti itu, saya katakan tadi, supaya kita lekas kembali ingat kepada Allah. Hanya itu. Allah membuat lika-liku itu persoalannya hanya itu. Tapi kalau ini dilihat dari hukum syariat, boten Pak, boten. Hukum dohir ya menungso, nek salah ya kudu dihukum, ngoten tok, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia itu berbagai banyak pertimbangan Pak. Tolong pertimbangannya ojo dunya tok. Pertimbangan juga harus di akhirat lebih-lebih. Surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah, wabtaghi golekana, capailah fima ing dalem apa ataka kang nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mendatangkan apa Gusti Allah itu? Darul akhirah, darul akhirata ing negeri akhirat. Pertimbangan ruhania. Artinya jenengan ojo metete pertimbangan syariat tok, ojo, jangan. Jangan sampai ini hanya memakai pertimbangan hukum syariat dunya tok, jangan. Jenengan harus melihat pandangan Allah. Biar apa? Biar tidak ada kurban di antara keluarga kita. Walatan sanasibaka fid dunya, pun juga kamu jangan hanya mempertimbangkan akhirat saja. Walatan sanasibaka minad dunya, dan janganlah kau
tinggalkan bagiamu ning dunya. Artinya Pak, jenengan ning dunya iki ojo memakai hukum hakikat saja, juga harus memakai hukum syariat. Artinya ning dunya iki, di dunia ini jenengan jangan mikir urusan akhirat saja. Urusan dunya ya sampean pikir. Apalagi jenengan sudah keluarga. Sudah keluarga, ya semikira nyambut gawe. Mikira sandang pangan, berarti jenengan iki diwajibkan untuk cari nafkah bagi seorang laki-laki. Ning Quran iku gak ono ceritane wong wedok nyambut gawe iku gak ono. Sing nyambut gawe iku harus orang laki. Wong wedok ning Quran iku kongkon ndekem ning omah tok. Ora oleh metu-metu. Kongkon manut ngabdi nang ngene wong lanang. Masak iku kewajibane wong lanang. Umbah-umbah, bahkan bayi metengi lho, hamil itu mestinya orang laki-laki. Mestinya loh nyusoni kewajibannya orang laki. Berhubung wong lanang gak iso meteng, ya ora iso nyusoni, maka wong wedok wajib ngabdi patuh nang laki-laki. Disuruh adang ya adang, disuruh masak ya masak, disuruh cuci baju ya cuci, padahal itu wajibane suami. Tapi yang jelas semua itu kewajibannya seorang suami. Wis, nek suaminya sayang nang istrinya, terus ada yang dibuat untuk ganteni penggawean sing soro ben gak dilakoni istri, wis kono golek pembantu sing umur-umur 70 Pak. Ojo sing umur luwih enom ayo garwa jenengan, niku kok bahaya. Sebab jare wong Jawa nyun sewu seneng dasari teko glibet kulino. Nggih nyun sewu. Wong lanang nggih ngono, aja pisan-pisan nglebokno wong lanang liya senajan kancanya, ojo. Sekedar mertamu monggo, tapi ojo di nggak akses bojo sampean melok-melok nemoni tamu, ojo. Iblis nafsu iku pinter. Lah nek kanca kula kepingin nuyuh dan beol ya apa gaekno dhewe wis ning njaba. Ngoten lho. Iki menjaga biar tidak ada sesuatu yang terjadi. Iku kalau gelem wong wedok yang ngono aja dikon nang pasar Pak Bu, dadi fitnah kok. Budal dhewe blonjo sampean. Wong wedok sampean deleh omah, sampean lus sae sampah alus. Tapi wong Jawa ngoten niku saged ta Pak Bu? Mboten saged. Akhire nek garwa sampean kecantol wong, ojo disalahno. Lah kuwi ngijini nang pasar. Ayo. Nyalahno sapa belum? Makane tekeken omah ayo aja oleh metu-metu. Jare wong wedok gak mateng kira-kira. Padha dene mungkasane. Pun iki hukum syariat natani supaya tidak ada terjadi sesuatu. Ngoten lho maksudnya. Terserah kita meminitnya bagaimana. Yang jelas Bapak Ibu,
Bagi orang yang beriman betul-betul, yang mengikuti ajaran hatinya pada Rasulullah di jalur ilmu tuwek, ilmu kaweruh, mudah sekali ati iki untuk ketemu Gusti Allah. Jadi Gusti Allah iku nggih cumentel ning garwa, ning anak, ning harta benda, ngerentep Pak. Tahu ngerentep nggih? Ingat Allah katakan innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala sesuatu. Sing dimaksud Allah itu wujute, bukan namanya. Munculnya nama setelah wujud dohire Allah nyoto. Sami kali jeruk niki. Waktu durung cokul pohon jeruk, karena memang tanahnya tandus, nggak bisa sampai ngomong nama jeruk, nggak bisa, karena jeruknya belum wujud. Tapi ketika saat hujan lebat turun, akhirnya tanahnya tumbuh pohon jeruk. Mesti sampean bakal iso ngomong, oh wite jeruk, karena sudah nyoto wujud dohiri. Padahal sesungguhnya sebelum air hujan turun dan menjadikan tanah subur, sebelumnya tadi di dalam tanah itu ada biji jeruk, sudah ada. Dibuktikan kalau dulunya itu ada biji jeruk, nyatane wujud pohon secara dohir jeruk itu akhirnya sampai isok nyeluk bisa mengatakan nama, oh jeruk wite pohonnya. Berhubung pohonnya itu belum berbuah, gak mungkin sampai akan ngomong buah, karena wujud buah belum muncul. Lah ketika saat buahnya sudah muncul, maka jenengan pasti akan bisa mengatakan buahnya, karena wujud dohir itu sudah nyoto. Sing tak heranno, jenengan wis wani nyebut jenenge Tuhan Allah, tapi durung roh wujud dohire Gusti. Iki sing tak herani. Wis wani nyebut jenenge, aneh kok ora ngerti wujude Gusti. Lah niki wong apa Pak jenenge? Kula nek ngarani wong bingung. Orang bingung. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah dawuh, wa minan nasilan iku setengah saking golongane akeh menungso. Man utawi ana wong yakulu kang ngucap dawuh sapa man, rupane dawuh amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Iku rupane dawuh, saya beriman bahwasanya Allah itu wujud. Beriman. Saya beriman pada Allah sebagai Tuhanku, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tapi sampean lihat ditutup ayatnya itu bagaimana? Wa ma hum bimu'minin. Muhammad ternyata iku ngomong tok. Wa ma hum lan ora ono utawi mereka iku bimu'minin percaya. Imannya gombal. Ngoten. Nyun sewu. Siapa mereka? Tinggal kita melihat dari kacamata mana, syariat apa hakikat. Sampeyan nek cara syariat sampeyan takok wong sak liyane agama Islam, Allah iku ana apa gak? Kari takon. Sampeyan bisa membuktikan kalau mereka itu adalah golongan itu, tanya
Tanya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, mohon maaf, kita bisa mengatakan nama itu mestinya sudah tahu wujudnya nama. Nyun sewu, kita tidak akan pernah mengatakan nama kalau kita itu sebetulnya belum tahu wujudnya nama. Wis, kok umpama Pak, ning piring iki gak ono jeruk, gak mungkin kula ngomong jeruk. Wis, apa sing gak ono niki? Apa ya? Salak. Gak mungkin kula ngomong salak. Karena wujudnya saya tidak tahu, nggak ada di sini. Terus kalau toh saya dihitopi orang yang sesuai dengan ayat itu, bagaimana kami tidak dihitopi ayat itu? Bagaimana caranya? Wis, ikut toh apa sing disaranke Kanjeng Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 niki. Apa yang diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita sebagai umatnya itu bagaimana? Di situ Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, rupani liman kana yarjullah. Dalam hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Jangan bertemu bojo, anak, dunya, bro. Ojo. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Kalau dalam ayat itu yarjullaha rahmat, itu bertemu Allah. Terus piye carane atiku sekiranya itu bisa untuk ada keinginan bertemu Allah. Lawang aku sudah mengatakan Allah. Wis, iki prosesi ayat itu Pak. Jenengan harus masuk di dalam surat Ali Imran 31. Apa? Jenengan harus mengikuti apa yang telah Rasulullah lakukan. Apa yang Rasulullah ajarkan tentang dinul haq ini, dengarkan dan imankan dalam hatimu. Lalu jenengan wajib kali kula melaksanakan apa yang telah kita dapatkan dari Allah lewat Kanjeng Nabi tadi. Yaitu ajaran yang mendidik rohaniah jenengan untuk eling nang Gusti Allah atas segala hal apapun yang menggerakkan iku mung Gusti. Dengan begitu Pak, nanti saya suwe ati sampean akan tumbuh bahwasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Hati jenengan itu muncul kalau Allah itu dekat. Boten tebih jauh ning ares kono ndukure sap langit pitu ada ares ono kursi niku beremas mengkilap, Gusti Allah lungguh ning gunung. Boten ngoten Pak. Sampeyan buka ning Quran tentang masalah keberadaan Allah. Bagaimana Allah jawab? Mesti jawabnya dekat, bahkan lebih dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti. Jikalau hambaku bertanya, aku di mana? Jawaban kalau aku iki dekat. Dekat Pak. Mengapa kita tidak tahu? Karena kita itu belum merasa Allah itu dekat. Lah cara untuk bisa Allah terasa dekat
jenengan setiap saat dan waktu wajib zikir. Titik ada di situ. Nek tak urai sebabe apa sampean kok paham tentang zikir kanggo ndobrak ati supaya Allah terasa dekat. Kembali kepada pelajaran tentang tauhid. Wis. Iki nek diungkap kabeh gak mari sawulan. Gak leren lho gak mari. Wis anggap jenengan wis paham tentang zikir yang dimaksud. Itulah zikir yang hanya kau rasa dalam hatimu, hanya kau imani bahwasanya seluruh makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Memang betul Allah yang menciptakan seluruh alam. Wa ma ta'malun, apa yang bergerak dalam alam itu semuanya sumbernya dari Allah. Wis nek iku terus sampean pupuk di dalam hati jenengan. Ibaratnya arit sampean asah terus. Maka lama-kelamaan hatimu akan tertanam rasa rindu untuk berjumpa pada Allah. Wis terus iku sampean lakukan. Akhirnya nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan, hakul basirah, ainul basirah wa hakul basirah tercapailah. Lah disitulah jenengan ini tergolong innalladzina amanu, bukan innalladzina kafaru. Akhirnya jenengan nek ditinggal anak, bojo, harta benda mboten gelisah. Mboten. Ati lho Pak. Kalau sudah di situ. Garwa sampean misale Allah nguji lewat garwa, jenengan iki garwane dilakokno Allah mulih nang maratuwa. Berhubung jenengan iki nyawang sing gerakno kabeh Gusti Allah, gak gampang marah. Loro mesti gampang jenengan iki ngapura. Nek sing salah jenengan boten beban jaluk sepuh, walaupun jenengan sebagai seorang suami. Wong sing gak gelem jaluk sepuro walaupun dia itu tahu salah dirinya, gara-gara wong iku kegeden ego. Ngerti ego? Gengsi dong, jarene kasino apa? Dono kasino, gengsi dong. Wong aku dulur tuwek kok. Padahal tahu sing salah dirinya. Gengsi dong, wong aku suami. Ayo, gak ketemu solusinya nanti. Justru orang yang hatinya sudah dikatakan amanu, mohon maaf, walaupun gak salah, sik wani ngaku-ngaku rumangsa salah. Karena apa? Karena dalam keluarga tidak ada perpecahan. Pak, ingat ya, mantan suami istri ada, tapi kalau mantan anak gak ada ya. Oke. Inilah pertimbangan syariat di dunia, lebih-lebih pertimbangan akhirat. Sampean pikir, temen sampean pikir. Nek podo ego nih Pak, gak mari-mari. Temen gak mari-mari. Sing lanang ngono, sing wedok ya ngono. Wis. Kasarane ngomong sing lanang mecah piring, sing wedok mecah toples. Akhirnya entek gerabah ning omah. Gitu. Mari ngono getun. Tuku maneh, gak wong bingung tah niki. Wong bingung.
Allah ya karim. Yes. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri, itulah orang-orang yang mengatakan beriman pada Allah hanya di lisan dengan bentuk kita taat hukum-hukum syariat, tapi hati kita ingkar hukum hakikat. Wis jelas nih. Saya tidak boleh mengatakan si A si B-nya tidak boleh. Nggak boleh. Inilah ciri-ciri miturut ayat ini dari kacamata hakikat. Terus kita evaluasi diri masing-masing. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya ayat, letak bahwasanya anak dan harta benda itu tidak bisa bermanfaat alias tidak migunani, tidak bisa menolong terhadap kita karena kita itu kegolongan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran hakikat, maka di dunia ini justru malah membuat gelisah hati kita. Itu estu sampean sugih dunyane wakeh akhire sampean niku wedi dicolong maling, nyun sewu gelisah cari satpam, gelisah cari guguk, bahkan nyun sewu anak yang pergi ke dukun ditanduri ngene tanduri ngunu supaya jikalau ada maling masuk gak iso keluar. Jikalau dia kepingin masuk nggak bisa masuk, kelihatan lautan, kelihatan alas, kelihatan api, akhirnya dia kembali. Kalau sudah masuk, biar dia tidak bisa keluar seperti dia ngelangi di lautan. Iku saking bentuk kalau kita ini takut melarat. Padahal secara dohiriyah syar'i kita sadar kalau semua itu milik, itu cuman di lisan, di hati nggak bisa. Siapapun kita Pak, tidak bisa hati ngetrapno sesuai dengan di lisan, manakala jenengan dalam hati tidak ada rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Gak bisa Mbak, siapapun kita gak bisa. Kalau sudah ada rasa rindu dalam hati ingin berjumpa, maka jenengan pasti akan ada gerakan upaya bagaimana caranya bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Pasti dua hal itu sampai lakukan untuk lekas bertemu Allah. Pertama adalah selalu berzikir. Kedua, jenengan dalam segi aktivitas apapun berupaya untuk tidak ada dalam hati iman ada wujud selain Allah. Disitulah menurut surat Al-Kahfi ayat terakhir. Bagi orang-orang yang memendam rasa rindu ingin lekas berjumpa, datang Gusti Allah. Kalau sudah di situ, maka ruhaniyah jenengan akan terlindungi dan dilindungi oleh Allah dari pengaruh-pengaruh gebiarnya dunia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hati kita? Sudahkah di makom tersebut? Ataukah hati kita justru mengikuti innalladzina kafaru? Aku yakin kok Pak, bagi jenengan yang sudah mau terima ajaran Rasulullah ini dan melaksanakan, itu bentuk proses sampean walaupun kadang lali kadang eling, tapi aku yakin hati jenengan gak ada keinginan untuk melalaikan pada Allah. Tapi mengapa Allah memaksakan dirinya untuk supaya jenengan lalai semata-mata? Itu sebagai proses kita
di dalam musyahadatul fana ke kamil, kamil ke bako, atau makom mahfud ke makom maksum. Terimalah keadaan apa adanya ini, sambil kita mengikuti apa yang telah didawuhkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Makalahnya mengatakan la tadruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah sekali-kali baeno sembrono dengan dzikir tersebut, sekalipun Anda olehnya dzikir belum hudur ketemu Allah, apalagi sudah ketemu. Yang belum ketemu eka oleh sembrono, apalagi yang sudah bertemu. Aku yakin Pak, jenengan nek wis ketemu kekasih jenengan nggak ingin berpisah. Estu. Akhirnya jenengan melakukan tindakan bagaimana tidak ada perpisahan kedua kali. Aku yakin seperti itu. Jenengan kali kula sik nggawa rindu pingin ketemu, nggak boleh ninggal no dzikir, apalagi sudah ketemu. Sebab nyuwun sewu, ketemune ati nang Gusti Allah itu gak podo ketemune jasmani jenengan nanggone apa sing disukai jasmani. Mboten sami. Letak tidak samanya apa? Rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang ini akan luntur kalau kita ketemu terhadap sesama makhluk. Nyun sewu, kula niki wis di anak pitu setugel. Nyun sewu, jenengan waktu sik kemanten anyar, padha napa mboten rasa sayangi? Ayo, jelas beda. Apalagi jenengan kali kula sudah sampai umur 90 80, gantenge wis gak ono belas, ayune wis ilang, kabeh nyaprut. Gitu Pak Ki? Disuruh seperti waktu kemanten anyar, ya mboten saged. Tapi kalau perjumpaan terhadap Allah, khalidina fiha abadan, jamalnya Allah itu tidak geser sekerambut pun. Artinya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa rasa tresnane para kekasih Allah datang Tuhannya itu gak bisa luntur. Inilah yang kumaksud, hati yang tidak mudah kena gebyare dunya. Oke. Bapak Ibu hadirin, itu apa materi yang Allah berikan terhadap kita, sekaligus sebagai penambahan ilmu dan sekaligus sebagai peringatan bagi kita yang kita masih belum ada rasa rindu ingin berjumpa pada Allah. Sekali lagi, teladan Rasulullah mendidik kita untuk ada rasa ingin berjumpa rahmatnya Allah atau pada Allah. Dengan begitu wal yaumal akhirah, jenengan bakal bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Wa dzakarallaha katsiran, semuanya itu semata-mata jenengan diperintahkan untuk tetap selalu berzikir sebanyak-banyaknya. Masuk pada sesi tanya jawab, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak nopo ibu ingkang badhe tanglet. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Gus, izin guru, jamaah-jamaah
Ngapunten kalau pertanyaan saya tidak berkualitas karena baru. Yang pertama, makalah soal kekayaan, soal person yang luar biasa kayanya. Karena kekayaannya Gus, kemudian beliaunya sosok ini menjadi donatur masjid, menjadi donatur gereja. Hakikatnya, karena pahala itu adalah hari ini bukan tidak menunggu besok, itu apa? Yang pertama. Yang kedua, barangkali nanti sedikit menyimpang, soal nafsu, soal setan yang punya kontrak politik dengan Gusti Allah. Luar biasanya kontraknya. Sampai-sampai kalau hamba ini meninggal bari tuntas itulah kontraknya dengan nafsu. Maka pertanyaan saya Gus, sampai pada di titik mana seorang hamba ini tuntas bahwa nafsu itu tidak bisa masuk ke kita? Apakah benar bahwa jenengan pernah di YouTube jenengan Nur Ma'rifat itulah akhir bahwa titik nafsu ini sudah menjadi ibaratnya perang adalah kita adalah menang. Yang ketiga soal malaikat. Ngapunten, mungkin pertanyaan agak ini, bahwa secara hakikat Gusti Allah itu tidak butuh malaikat, tidak butuh Rasulullah, tidak butuh nabi-nabi. Secara hakikat mungkin seperti itu, karena kekuasaannya tidak terbatas. Apakah hakikatnya bagaimana sehingga secara syariat Rasul pasti dibutuhkan karena menyebarkan dan sebagainya. Tapi secara hakikat itu kuncinya di apa Gus? Yang terakhir apa tadi ya? Baiat tapi nanti pengen person Gus. Ya itu. Ya itu nanti itu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jini aku lali aja salah no. Lawali. Oke, pertama pahala. Tergantung. Si pelaku itu makomnya di mana? Kalau si pelaku makomnya di amiku makom umum. Setiap ibadah apapun mesti orientasinya pahala. Surga. Saya tanya, surga pahala itu makhluk apa bukan? Bapak yang tanya tadi lah. Surga atau pahala itu makhluk apa kholik? Makhluk. Oke. Kalau surga itu makhluk, maka pahalanya adalah seneng digumno wong. Pahala di dunia yang ditanyakan pahala di dunia tadi. Ati seneng diwahni wong. Lha wis ya iku. Lah terus pahala akhirat ketemu enggak? Zong. Tahu zong? Pandangan apa zong? Hakikat. Karena apa? Kita kan menghadapnya makhluk. Coba diresapi surat Al-An'am 79. Ada dua kategori di situ. Ada seseorang waktu ngibadah itu betul-betul ini wajah tu wajiyah. Disebut karena Allah sebenar-benarnya. Ini dikatakan wama ana minal musyrikin. Sudah tidak ada unsur menyekutukan Allah. Yang kedua, ada seseorang ahli ibadah yang disebut al-ubad, itu hatinya menghadap selain Allah. Apa? Sifatnya Allah, lilladzi fatoros samawati wal ard, isine langit lan bumi. Cara waktu ngibadah hatinya menghadap pahala, menghadap surga.
Padahal itu makhluk. Lesan aja mengatakan lillahi ta'ala. Tapi praktek kita hati tidak. Maka pahalanya dia suka, seneng atau dapat pujaan orang lain. Wong donatur ya Pak. Mesti orang lain sugih kae. Kok gak ditegeni iki, gak dadi. Lah ngoten nggih. Terus bagaimana ayatnya? Al-An'am 79. Masuk di dalam Al-An'am 77-78. Itu laksana wasyamsa wal qamara. Laksana kita menyembah matahari atau menyembah bulan. Akhirnya ayatnya wa ana minal musyrikin. Ya udah. Ini yang pertama. Yang pertama, jikalau si pelakunya ini betul-betul lillahi ta'ala. Isini lillahi ta'ala itu gini ya Pak. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Ketika jasmaninya melakukan sesuatu, ruhania ini tidak merasa dirinya yang melakukan. Terus siapa? Allahnya. Hatinya lo ingat, eling disebut eling ya itu. Sadar kalau bukan dirinya yang wujud, yang melakukan. Tapi yang melakukan, yang wujud hanyalah Allah. Inilah yang disebut lillahi ta'ala. Jelas nggih? Kalau yang kedua ini pahalanya bagaimana? Wis ra omong pahala. Dia mendapatkan rahmat. Bentuk ining ati kumang tentrem. Ora sebab dipuja, ora sebab digungno wong, diwah-wahni wong. Karena dia enggak merasa. Berarti gak mengharapkan apapun. Seperti halnya yang pertama tadi, masih mengharapkan pahala, suk gawe sangu nek mati. Lah ngoten nggih. Pira ukurane Pak? Awak di ngadep nang Gusti Allah mek diukur donya sak isine gak mampu. Ora mampu. Pun itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua lali. Gus, tolong. Yang pertama dulu Gus. Kekayaan ini dimiliki orang yang tidak beriman, tapi digawe bangun masjid. Saya tidak berkepentingan bahwa outputnya itu terhadap pribadi, tapi outputnya terhadap jamaah lain. Dibuat di Kelon Kathiro walaupun bangun gereja, dibuat masjid juga seperti itu, musola juga seperti itu. Hakikatnya orang ini tidak beriman Gus. Hakikatnya setelah hakikat apa? Bahkan makrifatnya apa ini Gus? Gini, sampean harus bertanya pada orangnya dalam hatinya, merasa atau tidak. Cuman itu. Dia merasa dirinya yang melakukan apa enggak? Kalau merasa enggak masuk hakikat. Kalau merasa dirinya sebagai makhluk yang melakukan itu enggak masuk hakikat, apalagi makrifatnya. Kita tidak tahu ada kepentingan apa yang kita tidak tahu. Gitu. Dia tidak beriman. Kita katakan tidak beriman itu dari sisi mana? Dari sisi syariat apa sisi hakikat? Sebab gini Pak, kalau dari sisi syariat orang beriman itu kan orang yang melakukan kewajiban hukum syariat toh? Itu pandangan manusia. Mengatakan dia tidak beriman. Kita tidak tahu hatinya bagaimana. Kalau kita memandang hakikat, tidak memandang dohirnya, hatinya.
Artinya hatinya merasa rendah. Kalau beliau itu betul-betul sudah mendapatkan pendidikan ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhan, pasti tidak merasa. Kalau dia tidak merasa, inilah golongan-golongan yang kumaksud kekasih Allah yang Allah sembunyikan dari pandangan orang lain. Wis. Ngapunten Gus. Berarti kita sebagai takmir atau pengurus gereja kan bisa menganalisa sosok seperti itu Gus. Oh nggak bisa. Bisa nggak kita tolak amalnya. Kita tolak sebagai bapak asuhnya, sebagai bapak donaturnya. Gitu Gus, ngapunten. Nggak bisa dan nggak boleh. Menurut pandangan hakikat nggak boleh. Tapi nek menurut pandangan syariat, nggih nyun sewu ya. Jelas kita lihat ini uang sumber dari apa? Lah gitu toh. Wong ini untuk ibadah kok. Dia dari rampok, dia dari mencuri. Nyun sewu. Di dalam hukum syariat itu apapun bentuknya kalau untuk ibadah harus sumbernya juga bagus. Lah ngoten nggih. Tapi pandangan hakikat tidak melihat itu, Pak. Karena apa? Karena pandangan hakikat itu memandang dari sisi ruhania. Mboten angsal untuk menolak. Ngoten lho nggih. Nggih. Terus yang kedua nggih. Nggih. Yang kedua tadi soal kan luar biasanya kontrak politiknya Gusti Allah dengan nafsu gitu ya. Di titik mana? Ya, titik mana? Nggih. Tolong dibuka dalam surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua mulai dari Adam sampai anak putu Adam kita ini, Pak. Semuanya terjerumus. Semuanya terjerumus. Kapan detik-detik kita itu sudah tidak terjerumus? Wis. Kalau bahasa Nabi Adam, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Ketika detik-detik Nabi Adam itu mau menerima kalimat. Apa kalimat itu? Wahyu. Isinya wahyu, yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan iman selain Allah, bukan Allah nama lo maksud gue ya. Wa yu'min billah, terus membangun iman hanya dengan Allah. Wis iki Nabi Adam. Kan ngene, Dam enak ning donya, mboten Gusti nyonyor kabeh. Nggih. Pingin makan nanas saya leren nandur, ngoten toh, leren nandur. Dulu di surga apa kepinginan oke, langsung teko. Sama jenengan waktu kecil ngomong nang mboke, kita bicara sama bapak lan ibu, Bu pingin kerupuk, arek kecil itu nggak butuh kerja, langsung teko ditukokni. Lah kok kita gelem dadi dewasa, akil balik, mulai wis. Lah memang iki hukum, Pak. Sunatullah, proses harus berlaku. Ibaratnya baju habis bersih, kita beli di toko anyar, kita pakai, hukum kotor harus terjadi. Harus terjadi. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana baju itu bersih kembali. Bagaimana kita lepas dari belenggunya nafsu. Pertanyaan di titik manakah kita itu bebas dari pengriduan persesatan hawa nafsu? Dijawab Allah dalam surat Al-Hijr ayat 40 tadi. Semuanya sudah
sesatkan oleh iblis illa ibadaka. Iki omongane Gusti Allah ditirokno iblis. Illa ibadaka, kecuali Gusti yang sudah tidak bisa kujrumuskan adalah hamba jenengan. Minhum iku setengah saking ibad al-mukhlasina utawi piro-piro wong sing dipilih. Kecuali hambamu yang jenengan pilih. Hamba siapa? Yang ikhlas. Hamba sing ikhlas itu apa toh? Diterangkan di dalam kitab Hikam juga, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Sing dimaksud ikhlas itu, Pak, ketika jenengan kalih kula dipandang manusia kaya sing nglakoni, tapi ati jenengan gak merasa jenengan yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang melakukan iku wujude Allah. Wis, itulah ikhlas. Nek Kanjeng Nabi dawuh, nek bab ikhlas iki digambar ngene. Nyun sewu ya, jenengan keadaan mangan nyun sewu. Weteng niki senop beol, kudu beol gak ketemu WC. Nyun sewu. Wis mentalak-mentalakno. Tapi ketika ketemu WC di dalam ada orangnya. Weteng sampean sawenep, pusing no mboten sampean. Dok lah ngoten nggih. Tapi ketika sudah dibuka jam mlebu ndodok mak bros, rasane piye? Iku kalau Rasulullah menggambarkan seperti itu. Iki miturut syariat. Lah hakikat dinotokno pisan. Apa wujud dunya iki sudah enggak wujud. Wujudnya makhluk wis gak wujud. Coron jenengan sudah tidak merasa yang melakukan kita, Pak. Lah ketika saat detik itulah nafsu tidak bisa masuk ke ranahnya. Karena itu adalah makom musyahadah, makom amal arif, la yarawna li anfusihim syai'an, makom makrifat pada Allah. Ya wis. Niki nek sampean tanya kapan dan di titik mana nafsu itu sudah tidak nggodak hati Anda. Ketika detik-detik Anda itu sudah bertemu Allah. Yes.